Pemirsa, Sobat KJRI Jeddah, saya Windratmo, Konsul Penerangan Sosial Budaya. Kita kembali dengan acara KJRI Talk Show. Mau tidak mau harus melakukan 3 hal atau 4 hal tersebut. Itu yang harus diperhatikan. Tapi mereka sebenarnya belum siap. Ditanya harga, masih harganya per kilo atau per biji, apalagi dengan rupiah. Itu mereka sudah mundur. Alhamdulillah saat ini kita telah hadir tamu spesial kita, salah seorang pengusaha importir, yaitu Bapak Abdul Halim. Pak Abdul Halim ini termasuk salah satu importir Indonesia yang sukses, yang bekerja di PT Golden Algoma, ya. Dan beliau punya pengalaman yang sangat penting sekali untuk bagaimana trik-trik kita ekspor produk Indonesia ke Saudi Arabia. Pak Halim, apa kabar? Alhamdulillah Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pemirsa semua KJRI, pada podcast hari ini suatu kebanggaan bagi saya sebagai diaspora Indonesia yang berada di Arab Saudi, diundang di acara podcast ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan saya juga bisa sharing sesuatu yang bermanfaat untuk teman-teman diaspora, baik yang ada di luar negeri maupun yang ada di Indonesia. Begitu Pak. Saya panggilnya Bung Halim aja ya. Bung Halim, bisa ceritakan bagaimana pengalaman Anda menjadi seorang pengusaha di Saudi Arabia ini? Terima kasih Pak Win, terima kasih banyak atas eventnya hari ini, acara hari ini. Sebenarnya bagi teman-teman mungkin yang yang ingin ekspor produk Indonesia ya, ataupun yang mau import produk Indonesia, itu sangat mudah sekali sebenarnya Pak ya. Tinggal bagaimana kita mengikuti regulasinya. Nah, as long as itu regulasi kita lakukan sesuai dengan regulasi di Arab Saudi, seperti kan registrasi ke SFDE atau mencari buyer yang kira-kira amanah, buyer yang kira-kira menurut kita itu pas sesuai dengan visi dan misi kita, itu sangat mudah sekali sebenarnya Pak. Produk Indonesia market share-nya di sini sebenarnya sangat bagus sekali Pak. Karena dari sisi emosional ya, dari sisi emosional kita adalah negara muslim, salah satu negara Islam terbesar di dunia ya. Dan sementara di Arab Saudi juga adalah negara Islam yang di sini mempunyai Haramain yang tidak dipunya oleh negara manapun di dunia. Betul. Jadi dari sisi ini kita sudah pas sebenarnya bahwa produk Indonesia mestinya di sini itu sudah bagus gitu ya. Tinggal bagaimana mengikuti regulasinya tadi. Ya, hal pertama yang mungkin harus dilakukan adalah mencari buyer gitu ya. Dan mencari buyer itu bagi teman-teman WNI yang ada di Indonesia, semisal mau dia punya produk dan sudah siap go internasional, dari sisi regulasinya, dari sisi produknya, dari sisi kualitasnya, kuantitasnya, sustainability-nya sudah oke, tinggal bagaimana mencari buyer, calon buyer. Nah, calon buyer ini bisa mungkin teman-teman WNI di Indonesia atau yang ada masih ada aktif di sini dan ingin nantinya kalau pulang kampung mau ekspor ke sini, itu sangat mudah sekali. Tinggal bagaimana menjalin komunikasi dengan teman-teman yang ada di sini, atau menjalin komunikasi dengan perwakilan-perwakilan yang ada di Arab Saudi atau di seluruh dunia lainnya. Misal di sini ada ITPC, Indonesian Trade Promotion Center, yang bagaimana Masya Allah tabarakallah, kalau saya bilang itu sangat-sangat membantu sekali untuk pengembangan produk Indonesia. Dan seperti Pak Win tahu bahwa Pak Win juga pernah di ekonomi, bagaimana perwakilan ini khususnya yang kami rasakan di Arab Saudi, baik dari KJRI, ITPC, Ekodak, dan ADAG di KBRI Riyadh, itu sangat-sangat membantu sekali. Bagaimana strategi mencari buyer ini gitu Pak? Itu dia Pak, untuk strategi mencari buyer, dan antaranya mungkin kalau skala kecil bisa kalau di Indonesia bisa bergabung dengan komunitas ekspor, bisa komunitas dengan di Indonesia ada namanya Lembaga Pendidikan Ekspor Indonesia.
Indonesia. Ada namanya, kalau di Surabaya itu ada Export Center Surabaya. Terus di berbagai kota yang lain itu ada beberapa juga komunitas UKM yang orientasinya ke ekspor. Itu teman-teman WNI bisa bergabung di situ. Dari situ nanti akan mendapatkan informasi bagaimana cara ekspor produk Indonesia, seperti itu, Pak. Itu yang paling basic ya. Yang paling basic sekali yang harus dibutuhkan itu mengenai produk itu sendiri. Yang tadi saya sampaikan mengenai produk quality, terus quantity sama sustainability-nya. Ya, produk-produk apa aja tuh yang banyak diminati oleh orang Saudi di sini? Sebenarnya di sini yang paling yang paling masih bagus market share-nya di sini makanan, Pak. Sebenarnya di sini makanan itu masih bisa dikatakan masih banyak peminatnya di sini. Apalagi ada beberapa negara tidak perlu disebutkan negara tersebut masih ada kendala untuk ekspor ke Arab Saudi. Ya, seperti yang kami lakukan di Golden Al-Ghumah, itu ada beberapa produk yang sini masih bagus seperti biskuit, makanan ready to eat food, makanan yang istilahnya itu yang sangat mudah sekali didapatkan, seperti itu, Pak. Nah, persaingannya itu bagaimana tuh? Persaingan yang sangat yang sangat tinggi adalah negara di sekitar kita seperti Thailand, Malaysia, Filipina, Vietnam, itu di situ persaingannya. Maka tadi yang saya sampaikan harus mengedepankan, memprioritaskan kualitas. Kualitas, terus masalah harga juga, terus masalah kuantitas. Itu karena once dia sudah deal dengan salah satu buyer di Arab Saudi, dia harus atau 4 hal tersebut. Itu yang harus diperhatikan. Karena kenapa? Once dia sudah dapat importer, sudah deal dengan salah satu calon buyer misal, ya itu supaya menekan cost once produk itu sudah masuk di Arab Saudi. Kalau kita bilang landed cost-nya. Nah, kelemahan para pengusaha kita itu apa sebenarnya sini? Kalau dari tinggal bagaimana kelasnya, Pak, segmennya. Dia kalau misal UMKM atau UKM atau dia sudah ke corporate seperti itu. Kalau di UMKM itu kelemahannya adalah mereka belum siap sebenarnya untuk ekspor. Ya mohon maaf, bisa saya sampaikan mungkin selama saya mengikuti expo internasional di Arab Saudi ini untuk produk Indonesia, mereka sangat ingin sekali untuk mengikuti berpartisipasi di expo internasional. Tapi mereka sebenarnya belum siap. Satu contoh begini, mereka sudah display barang di expo, ya, yang otomatis yang di driving oleh perwakilan di Arab Saudi, KJRI atau ITBC atau Ecodax seperti itu. Mereka sudah masuk di sini, sudah display barang. Mereka once begitu ada bisnismen datang, ya kan, dia melihatnya seperti apa. Dia ditanya harganya berapa. Dia masih menghitungnya dengan harga quantity per pieces dan masih harga rupiah. Kan sulit, Pak. Bisnismen di Saudi kalau sudah ditanya harga, masih harganya per kilo atau per biji, apalagi dengan rupiah, itu mereka sudah mundur duluan. Wah, ini berarti pengusaha ini masih belum siap untuk ekspor, dan belum ini belum go internasional dan belum profesional juga, gitulah. Once ini yang harus diperhatikan, harga, ya kan, dia harus menghitung dengan harga. Dan sudah, kalau kita bicara dengan ekspor, sudah bukan lagi kita bicara dengan pieces, sudah bukan bicara lagi dengan kilo. Kalau itu bulk quantity, kita berbicara dengan per metric ton, dan harganya sudah harus USD, ya kan. Kalau barang itu dia berpiece, sudah bukan lagi kita bicara dengan pieces, kita bicara dengan karton. Ya, speknya seperti apa, packaging seperti apa, gramasinya seperti apa, itu semua dihitung dari A sampai Z, mulai dari dia memproduksi, membuat raw materials, cost produksinya berapa, segala macam seperti itu. Once dia sudah siap, harganya, cost price-nya seperti apa, itu sudah baru bisa go internasional. Kesiapan itu yang paling basic sekali. Ini kelemahan yang sering saya dapatkan. Yang sering saya dapatkan mulai saya ikut expo internasional di Arab
Arab Saudi ini dari tahun 2005. Jadi seperti itu yang sangat menjadi kendala. Sebenarnya bukan kendala sih, sebenarnya itu adalah suatu tantangan bagi teman-teman WNI yang ingin ekspor ke Arab Saudi seperti itu, Pak. Sekarang ada nggak keistimewaan produk Indonesia dibandingkan produk-produk yang lainnya? Bagaimana, Pak? Keistimewaannya produk Indonesia itu ada nggak? Sebenarnya produk Indonesia sangat istimewa sekali kalau menurut saya. Sangat istimewa sekali. Karena begini, suatu businessman atau orang yang mau import produk Indonesia, lebih-lebih bos saya, ya kan? Dia lebih tertarik ke produk Indonesia sebenarnya. Ya, kembali ke hal yang paling spesifik adalah kita adalah negara Muslim. Iya, karena ada haji, mungkin ada umroh Kita adalah negara Muslim, otomatis dia akan bukan hanya melihat dari sisi higienisasinya, tapi bagaimana produk itu adalah produk yang suci juga dan tidak haram untuk dimakan, begitu ya. Ya, kalau di negara lain saya tidak bisa menyebutkan, mereka hanya higienis, bersih, belum tentu suci kan? Iya betul. Itu kan, kalau di Indonesia udah tahu, oh ini najis ini, nggak boleh nih, walaupun bersih tapi najis kan gitu. Tapi kalau sudah bersih, suci, itu udah otomatis bersih gitu loh. Itu keistimewaan produk kita. Terus yang yang lain adalah bahwa produk Indonesia itu dari sisi kualitasnya juga tidak kalah dengan negara lain sebenarnya. Ya apalagi di sini ya seperti yang saya sampaikan bahwa di sini ada haji, ada umroh, itu sebenarnya pasar yang besar sekali gitulah. Tapi di sini kan Saudi ini termasuk penghasilan tertinggi di dunia ini masyarakatnya itu. Apakah produk-produknya itu juga ada produk-produk yang berkualitas sekali atau yang masih bisa produk-produk UKM? Produk UKM sebenarnya sudah bisa, Pak, sudah bisa masuk as long as itu juga sudah standar dari SFDA. Ya, SFDA itu Saudi Food and Drug Authority, atau bisa kalau di kita adalah BPOM-nya Indonesia, BPOM-nya Saudi lah, seperti itu. Itu yang harus diperhatikan juga, mulai dari ingredients-nya, mulai dari coloring-nya, segala macam itu. Kami sama bos saya itu beberapa bulan lalu menemukan atau menghadapi suatu regulasi yang kalau menurut kami itu sebenarnya di dunia itu diperbolehkan, tapi di sini tidak diperbolehkan. Itu ada namanya synthetic food coloring gitu ya. Beliau bos saya itu selalu bilang, Abdullah ini nggak boleh, ini nggak boleh, seperti itu. Itu yang harus diperhatikan sebenarnya. Ekspor itu sebenarnya nggak ini, Pak, nggak susah, nggak sulit. As long kita ada kemauan, kita berani gitu. Iya betul. Ya, selanjutnya kemarin terakhir kita ada Maka Expo ya. Di Maka Expo itu ada UKM kita yang sudah mendapatkan buyer, gitu kan. Tapi kuantitasnya nggak bisa mengcover. Gitu. Iya. Dan dia tidak tahu bagaimana cara menghitungnya. Repot kalau begitu. Iya. Nah, dia komunikasi dengan saya. Ya, saya juga tanya sama bos saya juga, sama beliau bagaimana saya juga selalu mengambil informasi dari beliau seperti apa supaya ini menghitungnya seperti seperti itu. Jadi di sini tuh, Pak, di Arab Saudi sebenarnya sangat mudah sekali ya untuk ekspor gitu loh. Asal dia hanya melalui standar aja. Kalau sudah melalui standar yang regulasi dari pemerintah Arab Saudi itu sangat mudah, dan bayarnya, apalagi bayarnya seperti bos saya itu, masya Allah tabarakallah, dia sangat tertarik sekali ke produk-produk Indonesia. Itu kira-kira, Pak. Ya, kira-kira terobosan apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia nih untuk penetrasi pasar ini? Kalau untuk dari sisi pemerintah ya, perwakilan khususnya ya, terobosan yang harus dilakukan itu adalah untuk saat ini, Pak, mengenai forwarder, mengenai shipping line yang dari Indonesia itu sangat kalau kita bilang itu sangat vital, berefek sekali kepada harga, dan sehingga kita tidak bersaing dengan negara lain. Contohnya begini, kemarin saya ada beberapa minggu yang lalu saya ketemu salah satu importer ya frozen food, singkong.
ya. Nah, singkong yang frozen food. Saya tanya sama dia, ini dari mana? Dari India. Nah, kenapa dari Indonesia banyak loh? Saya bilang, ya Abdul Halim, Indonesia saya tahu banyak, tapi kosnya sangat tinggi. Freight cost-nya berapa? Terus perjalanan dari Indonesia ke sini berapa? Beda dengan India yang dekat dan freight cost-nya sangat mudah sekali. Gitu. Nanti mungkin bos saya bisa menyampaikan beberapa tentang hal ini yang mungkin lebih lengkap dari sisi regulasinya antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi, sehingga nanti matching gitu loh. Gitu Pak. Lalu bagaimana dengan persaingan barang-barang kita dengan produk-produk di supermarket, di hipermarket yang lain gitu? Bicara di key account atau bicara di modern trade ya Pak, sebenarnya produk kita juga sangat mumpuni sebenarnya. Tinggal bagaimana partner kita yang di Arab Saudi atau pihak prinsipal atau perusahaan Indonesia itu bagaimana mereka mensupport. Ya, karena kenapa? Karena produk once kita mau masuk ke key account atau modern trade atau supermarket atau hypermarket apapun yang sifatnya modern trade, di situ kita banyak expense yang kita harus keluarkan. Seperti listing fee, opening fee, ada budget promotion, itu kan, ada annual budget promotion, ada anniversary promotion, ada festival promotion, back to school promotion, terus Ramadan promotion, Al-Hajj promotion kalau di Jeddah gitu ya. Itu semua kita harus dalam kontrak itu semua tercantum di situ Pak. Nah, tinggal bagaimana dari pihak pabrik sendiri dari Indonesia kita mensupport semua yang berkaitan dengan promosi ini. Karena kalau tidak begitu ya kita tidak bisa masuk ke key account atau modern trade kecuali misal ada WND atau teman kita yang bisa membantu. Dulu saya ada salah satu general manager salah satu hypermarket terbesar di dunia mungkin dia itu Jian yang pernah di sini. Itu GM-nya kebetulan orang Indonesia dan dia sangat membantu sekali produk Indonesia. Abdul Halim, kalau ada produk Indonesia mau masukkan ke sini silahkan. Namun tetap mengikuti regulasi cuma tidak 100% regulasi seperti yang dilakukan di perusahaan tersebut. Misal gini, kita mau listing 20 SKU, 20 produk ya. SKU itu udah kepanjangan dari stock keeping unit Pak. Jadi per PJ-nya namanya SKU itu per barcode. Kalau kita ada 25, seharusnya per item atau per SKU kita bayar 3.000. Nah, karena beliau itu membantu, 25 SKU kita tarik 10.000 atau 15.000 daripada kita bayar sampai 30.000 atau bahkan 75.000. Nah, itu salah satu trik bagi teman-teman yang mau ekspor ke sini atau mencari partner di sini, bagaimana si pihak eksporter juga dia mempunyai budget promosi. Jadi budget promosi ini sudah diinkludkan di harga tersebut. Ya, itu kebanyakan di sini kan FOB gitu Pak. Itu yang berkaitan dengan modern trade. Sangat mudah sekali dan sangat gampang sekali sebenarnya. Tinggal bagaimana mengikuti regulasinya dan sering-seringlah bersilaturahmi gitu Pak. Siapapun itu harus bersilaturahmi, mau dia orang India, mau dia manajernya orang sini, mau dia apapun jinsianya. Kalau kita sudah dekat dengan mereka, kita sangat mudah sekali untuk memasukkan produk Indonesia. Kita ada, saya kasih contoh, salah satu contoh, ada satu supermarket dulu waktu dilihat dia in-charge-nya adalah orang Filipina gitu ya. Orang Filipina pertama kebetulan saya alhamdulillah saya bisa bahasa Tagalog, ya mungkin bisa tekan 60% saya bisa Tagalog, dan dari supermarket ini in-charge-nya yang tanda tangan order dia adalah orang Filipina. Saya coba approach dia dengan bahasa Filipina. Ya, karena karena dia merasa dengan bahasanya dia sendiri itu sangat mudah sekali, Pak. Nah, sering komunikasi, sering bantu dia di luar jam kerja ya. Justru kebalikannya, yang tadinya saya minta order, justru dia apa yang kamu mau order. Gitu. Nah, itu kan berkat dari silaturahmi. Seperti itu Pak, kira-kira. Nah, sekarang Golden Algomah ini ada terobosan nih membuat Bagala ini. Bagaimana ceritanya Pak? Ya, itu untuk Golden Algomah sebenarnya mungkin nanti bos saya juga lebih details ya, menggambarkan seperti apa. Jadi bos saya ini sebenarnya dia adalah termasuk favoritnya adalah produk Indonesia ya. Salah satu inisiasi ya bagi kami bagaimana sih untuk menggerakkan produk Indonesia. Dan yang Bapak tahu nanti di tanggal 15 ini adalah salah satu inisiasi dari kami, termasuk kerjasama dengan ITPC dan Ekodak juga. Dan alhamdulillah tanggapan itu kalau saya bilang kita mau nanam
biji-bijian yang tadinya kita pelan-pelan gitu bertumbuh, ini enggak langsung tumbuh ke atas gitu. Nanti bos saya mungkin bisa sampaikan itu. Itu salah satu caranya untuk menggerakkan produk Indonesia sebenarnya. Iya. Seperti itu, luar Pak. biasa. Nah. Ya. Dan untuk tanggal 15 nanti ini kami sudah ekspansi store itu yang tadinya dibuat kantornya kami ini, yang tadinya buat gudangnya kita lepas itu supaya nanti di pembukaan sudah lebih bagus lagi. Kira-kira seperti itu. Ada pesan-pesan terakhir buat para pengusaha kita nih untuk supaya bisa lebih giat lagi mengekspor produknya ke sini. Kalau pesan saya sih Pak sangat mudah sekali. Kita ada kemauan. Selama kita ada kemauan, di situ ada di situ ada chance, ada ada fursa kalau orang bilang ada chance. Kita mau pasti ada. Satu hal yang paling saya pelajari dari bos saya di Golden Alkomai, at-tujar musyattar. Bahwa bisnis itu bukan dia jenius. Tujar berdagang itu karena taufik minallah, karena itu rahmat dari Allah, bukan karena kita pintar, bukan. Oh gitu ya. Itu salah satunya. Kalau kita bilang anak-anak milenial sekarang menyampaikan bahwa itu adalahnya marketing langit. Marketing langit bagaimana banyak-banyak berdoa. Kita harus menjadi pedagang yang amanah dengan jujur, orang, jujur. Kita tidak bermain-main di situ, murni kalillahi ta'ala. Itu yang paling penting kalau menurut saya. Karena walau bagaimanapun kita orang pinter, profesional, manajemen yang bagus, tapi kalau nggak amanah buat apa? Nggak barokah, Pak. Iya, betul. Kalau menurut saya itu yang selalu saya ingat-ingat, at-tujar mu'asyan syattar. Bahwa orang bisnis itu bukan karena pintar, tapi karena taufik minallah adalah hidayah dari Allah. Itu kan rahmat dari Allah, nikmat dari Allah. Itu yang harus diingat-ingat. Gitu kira-kira Pak. Mungkin untuk yang acara ini bagaimana inisiasi ini terjadi dan bagaimana beliau itu sangat ini sekali. Mungkin nanti bos saya bisa sampaikan. Oke, terima kasih banyak Pak Abdul Halim. Saya terima kasih banyak. Ini suatu kebanggaan bagi saya ini. Pengetahuan kita semua ini. Iya, bagi-bagi ilmu insya Allah menjadi berkah dan insya Allah menjadi amal jariah bagi saya dan Bapak semua dan teman-teman di KJRI insya Allah. Pemirsa, kita tunggu acara selanjutnya adalah peresmian toko Indonesia Golden Algoma. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.